Ada orang yang terlihat selalu baik-baik saja. Mereka tersenyum ketika bertemu orang lain. Mereka bercanda. Mereka terlihat kuat. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah terlihat rapuh. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, mereka duduk sendirian dan diam-diam menangis. Bukan karena mereka lemah. Justru seringkali karena mereka terlalu kuat terlalu lama. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Kenapa banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalamnya mereka sedang berjuang sangat keras. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita juga salah satu dari mereka. Bagian 1. Mengapa banyak orang menyembunyikan kesedihan? Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan satu hal yang sangat sederhana. Jangan terlalu menunjukkan kesedihan. Jangan terlihat lemah. Harus kuat. Tanpa disadari, pesan-pesan seperti ini membentuk cara kita memproses emosi. Banyak orang akhirnya belajar satu kebiasaan, menyembunyikan perasaan mereka dari orang lain. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai emotional suppression. Artinya, kita menahan atau menekan emosi yang sebenarnya ingin keluar. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa menekan emosi secara terus-menerus dapat meningkatkan stres dan kelelahan mental. Masalahnya, bukan karena kita merasakan emosi negatif. Masalahnya adalah karena kita tidak pernah memberi ruang untuk merasakannya dengan jujur. Akhirnya, emosi itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi dan sering muncul ketika kita sendirian. Bagian 2. Fenomena smiling depression. Dalam psikologi populer, ada istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ini. Smiling depression. Ini adalah kondisi ketika seseorang terlihat bahagia dan normal di luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami kesedihan atau depresi di dalam. Orang dengan kondisi ini sering tetap bekerja seperti biasa, tetap tersenyum, tetap terlihat produktif. Tetapi secara emosional, mereka merasa kosong atau sangat lelah. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh American Psychological Association, banyak orang yang mengalami depresi justru tidak terlihat depresi di permukaan. Ini membuat mereka sering merasa semakin sendirian. Karena dari luar, semua orang berpikir mereka baik-baik saja. Padahal di dalamnya, mereka sedang berjuang sangat keras. Bagian 3. Mengapa orang kuat sering menangis sendirian? Ada paradoks menarik dalam kehidupan. Orang yang paling sering terlihat kuat, seringkali adalah orang yang paling jarang menunjukkan kesedihannya. Mengapa? Karena mereka terbiasa menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Mereka yang selalu mendengarkan masalah teman, mereka yang selalu mencoba membuat orang lain merasa lebih baik. Dan perlahan, mereka mulai percaya bahwa mereka harus selalu kuat. Filsuf seperti Friedrich Nietzsche pernah menulis sesuatu yang sangat menarik. Orang yang paling dalam penderitaannya seringkali menjadi orang yang paling baik kepada orang lain. Karena mereka tahu rasanya sakit, dan mereka tidak ingin orang lain merasakannya. Namun, ada harga yang harus dibayar dari menjadi orang kuat terlalu lama. Kelelahan emosional. Bagian 4. Kisah yang sangat sederhana. Ada sebuah cerita sederhana. Seorang pria selalu menjadi orang yang paling ceria di kantornya. Ia selalu membuat orang lain tertawa. Ia selalu membantu ketika orang lain kesulitan. Semua orang menyukainya. Suatu hari, salah satu temannya bertanya, "Bagaimana kamu bisa selalu positif seperti itu?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Karena saya tahu rasanya ketika tidak ada orang yang membuatmu tersenyum." Cerita ini sederhana, tapi sangat dalam. Karena seringkali, orang yang paling sering membuat orang lain bahagia adalah orang yang paling memahami kesedihan. Bagian 5. Filosofi tentang kesedihan. Dalam filosofi Stoik, tokoh seperti Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya tentang emosi manusia.
Ia tidak pernah mengatakan bahwa manusia tidak boleh sedih. Sebaliknya, ia menulis bahwa emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Masalahnya bukan pada kesedihan. Masalahnya adalah ketika kita mencoba berpura-pura bahwa kita tidak merasakannya. Karena ketika kita menolak emosi kita sendiri, kita juga menolak bagian dari diri kita. Dan semakin lama kita melakukan itu, semakin jauh kita merasa dari diri kita sendiri. Bagian 6. Mengapa menangis itu penting? Banyak orang merasa menangis adalah tanda kelemahan. Padahal secara biologis, menangis adalah cara tubuh melepaskan stres. Penelitian dari University of Minnesota menunjukkan bahwa air mata emosional mengandung hormon stres seperti kortisol. Artinya, ketika kita menangis, tubuh sebenarnya sedang mencoba melepaskan tekanan emosional. Menangis bukan berarti kamu lemah. Menangis seringkali berarti kamu telah menahan terlalu banyak terlalu lama. Bagian 1. Belajar jujur dengan diri sendiri. Salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup adalah kejujuran emosional. Mengakui bahwa kita lelah, mengakui bahwa kita sedih, mengakui bahwa kita tidak selalu baik-baik saja. Ironisnya, banyak orang baru menemukan kedamaian ketika mereka berhenti berpura-pura kuat sepanjang waktu. Karena kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah rapuh. Kekuatan sejati adalah berani menerima bahwa kita manusia. Penutup. Jika kamu pernah menangis sendirian, jika kamu pernah tersenyum di depan orang lain, meskipun hatimu sedang sangat berat, kamu tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini melakukan hal yang sama. Dan mungkin hari ini, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Karena kadang-kadang, mengizinkan diri kita untuk merasa sedih adalah langkah pertama menuju ketenangan.